Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwiandra Muda, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Negeri Gorontalo, akan memaparkan tugas dari Bapak Ilyas Husain SPD MPD, yaitu tentang materi inovasi kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya mata kuliah ini adalah evaluasi pembelajaran yang dianut oleh dosen pengampu. Mata kuliah yang pertama itu ada Ibu Dr. Erlia Nusantari MPD, Bapak Dr. Hartono Demamo MPD, dan Bapak Ilyas Husain SPD MPD. Oke, langsung saja kepada materinya, yaitu inovasi kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, apa itu inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran? Sebelumnya, inovasi kurikulum itu juga tergantung pada dinamika masyarakat, sehingga perubahan di masyarakat memiliki implikasi perubahan dalam pendidikan. Perubahan dalam pendidikan merupakan hal yang harus dilakukan, bahkan mempertahankan inovasi pendidikan yang tidak populer sesuai akan merugikan anak didik juga struktur kurikulum. Inovasi pendidikan dapat pula lahir manakala terdapat pendirian yang baru dan mengenai pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga sistem inovasi pendidikan yang lama tidak lagi relevan dan kondisi masyarakat. Sehingga inovasi tersebut dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk mendapatkan atau memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan pada perubahan kurikulum, yaitu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah, dan bila mana pemerintah mempertahankan kurikulum yang ada akan merugikan masyarakat itu sendiri. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan, maka inovasi kurikulum yang relevan dengan kondisi saat ini adalah kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, masalah pendidikan sebagai sumber inovasi, yaitu ada masalah relevansi pendidikan, ada masalah kualitatif pendidikan, masalah efektivitas dan efisien, dan juga masalah daya. Difusi dan keputusan inovasi. Difusi adalah proses komunikasi atau saling tukar informasi tentang suatu bentuk inovasi antara warga dan masyarakat. Antara warga masyarakat sasaran sebagai penerima inovasi dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Terdapat dua bentuk sistem difusi, yaitu ada sentralisasi dan desentralisasi. Pada sentralisasi itu difusi yang bersifat memusat, sedangkan pada desentralisasi adalah proses penyebaran yang harus dijalankan oleh masyarakat. Ciri-ciri inovasi yang pertama ada esendi inovasi itu sendiri, ada saluran komunikasi, waktu dan proses penerimaan, sistem sosial. Sedangkan pada inovasi yang telah dilakukan, yakni ada pemberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, ada penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama terbuka atau SLTPT, dan pengajaran melalui modul. Hambatan-hambatan inovasi, yakni ada estimasi yang tidak tepat, kembali pada konflik dan motivasi, ada juga inovasi yang berkembang, yang tidak berkembang, ada masalah finansial, dan juga kurang adanya hubungan sosialisasi. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.